calon ASN agar diperhatikan tata cara debat kita pada kesempatan kali ini. Sesi pertama diberikan waktu 2,5 menit untuk penyampaian visi dan misi. Setelah 2,5 menit tidak ada lagi nanti yang berbicara. Nah, perlu diketahui untuk seluruh pemilih dan calon dan peserta pemilih, marilah kita lihat bersama siapakah yang pantas yang akan memimpin OPM Pondok Pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Dengan acara debat kali ini kita akan memilih berdasarkan kapasitas keilmuan serta kapasitas apa yang akan diberikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, untuk itu masuklah kita ke sesi pertama. Sesi pertama yaitu penjabaran visi misi serta pengimplementasian visi misi untuk Pondok Pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Kepada nomor urut pertama atas nama Muhammad Ali Musa Siregar, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dimulai, waktu untuk penyampaian visi misi adalah 2,5 menit atau 150 detik. Setelah 150 detik dan moderator nanti menyampaikan berhenti, wajib berhenti. Tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Apabila nanti melanggar peraturan yang ditetapkan, bisa jadi didiskualifikasi. Mana pendukung Muhammad Ali Musa Siregar? Ya, untuk acara ini langsung ke visi misi, tidak ada mukadimah, langsung ke visi misi dan penjabaran visi misi. Waktunya 2,5 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Musa, urutan nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah mencetak santri yang penerus generasi berilmu, berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, produktif, yang dilandaskan dengan iman dan takwa. Visi saya yang pertama, mencetak santri yang memiliki kedisiplinan waktu kegiatan yang telah ditetapkan di pondok ini. 2. Menjadikan santri supaya mampu mengeluaskan ide pemikiran yang kreatif untuk kemajuan santri dan perkembangan pondok ini. 3. Membangun semangat santri supaya mengembangkan ilmunya dan mampu membaur dengan masyarakat dalam segi apapun. Yang keempat, menerapkan proses yang profesional, efektif dan efisien. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang semangat untuk nomor urut 1 atas nama Muhammad Ali Musa Siregar. Nah, dengan penyampaian visi misi tersebut, mudah-mudahan para pemilih bisa untuk memahami apa-apa saja yang akan diimplementasikan untuk Pondok Pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Nah, masuklah kita ke nomor urut 2 atas nama Khairil Hidayat. Kepada Khairil Hidayat, kami persilakan. Waktunya sama, 2,5 menit untuk penyampaian visi misi serta penjabaran visi misi. Mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Khairul Hidayat. Saya dapat nomor urut nomor 2. Adapun berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi yaitu menciptakan generasi yang berkarakter, berbakat, dan berani berpendapat di kalangan masyarakat. Adapun misi saya yaitu yang pertama, melaksanakan peraturan organisasi dengan baik dan melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kreativitas santri. Adapun misi yang kedua, meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab antar anggota organisasi. Dan adapun misi yang ketiga yakni menjadikan semangat dan keberanian santri sebagai jembatan penghubung yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan ilmu-ilmu agama Islam di kalangan masyarakat. Dalam suatu organisasi butuh yang namanya dukungan, dan di dalam suatu organisasi juga butuh yang namanya kebersamaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang semangat untuk nomor urut 2 atas nama Khairul Hidayat. Nama setelah kita ke nomor urut ketiga atas nama Muhammad Taufik. Kepada Taufik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya ialah saya akan mencetak generasi santri yang berlandaskan akhlakul karimah dan bermasyarakat. Adapun misi saya mendirikan dan mengembangkan bidang kemasyarakatan agar dapat menjadikan santri-santri yang berguna bagi masyarakat di luar sana. Yang kedua, membina atau membimbing para santri agar disiplin, berjuang dan bersikap aktif dalam bidang kegiatan pondok pada setiap kegiatan yang telah ditetapkan di pondok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang semangat untuk nomor urut 3 atas nama Muhammad Taufik. Masuklah kita ke nomor urut 4 atas nama Ahyar Hamid. Kepada Ahyar Hamid, waktu dan tempat kami persilakan. Perlu kami ingatkan, waktu penyampaian visi misi serta penjabaran visi misi adalah 150 detik atau 2,5 menit. Kepada Ahyar Hamid, sorry. Kepada Ahyar Hamid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Hamid Siregar. Saya dapat nomor urut 04. Adapun tujuan saya berdiri sini adalah menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OTM pada tahun 2022 dan 2023. Visi saya ialah akan menjadikan pondok kita bersama menjadikan salah satu pondok yang melahirkan dan memiliki santri-santri yang beradab, disiplin, dan menjadi contoh yang baik bagi kalangan masyarakat. Adapun misi saya ialah mengajak dan menanamkan kepada para santri sekalian untuk menjadi santri yang lebih beradab dan memiliki sifat disiplin menjalankan kegiatan sehari-hari di pondok. Yang kedua, lebih memperhatikan, dan kami sebagai anggota OSN akan mempertegas acara muhadharah setiap minggunya untuk melatih keberanian mental para santri agar berani hidup untuk dan tidak grogi ketika tampil di muka umum, baik itu dalam acara mengisi tausiah di kalangan masyarakat ataupun di acara yang lainnya. Yang ketiga, menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, dan memiliki sifat tawaduk dan rendah hati
sebagai penuntut ilmu di pondok ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 4 atas nama Ayar Hafiz. Nama sudah kita ke calon nomor 5 atas nama Ikram Safwan. Kepada Ikram Safwan, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu terus berjalan. Pergantian OPM telah ditetapkan tadi malam jam 9. Saya atas nama Ikram Safwan, nomor 11 nomor 5. Saya telah dipilih sebagai ketua, sebagai kadinat untuk mencalon jadi ketua OPM. Visi dan misi saya ialah mewujudkan organisasi yang bertakwa, berakhlakul karimah, berani mempertanggungjawab dan berani mempertanggungjawab, berani mempertanggungjawab, dan berani mempertanggungjawabkan ilmunya serta cinta dan tanah air. Misi saya menanamkan dan meningkatkan kedisiplinan santri untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan jiwa keikhlasan, kesadaran untuk melaksanakan kebersihan dan mengikuti aturan-aturan yang ada di pesantren, membina para santri agar selalu mempelajari ilmu yang telah diturunkan oleh Rasulullah dan bisa membaca dan beradab dan berakhlakul karimah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kalimat calon November Rijal tahun 2022-2023. Setelah kita saksikan sesi pertama, yaitu penyampaian misi-misi serta penjabaran misi-misi. Jika tertarik dengan ahli Musa, besok hari Kamis, tepatnya pukul 8 atau menjelang tengah 9, pilihlah Muhammad Ali Musa. Dan jika tertarik dengan visi misi oleh Khairul Hidayat, di hari Kamis nanti kamu memilih Khairul Hidayat. Dan jika tertarik dengan Muhammad Taufik, di hari Kamis kamu akan memilih Muhammad Taufik. Dan jika tertarik dengan visi misi Ayar Hamid, dan jadikan Ayar Hamid sebagai ketua OPM. Dan jika tertarik dengan visi misi Ikram Safwan, maka buktikan di hari Kamis. Seluruhnya mana suara untuk semangat kelima calon OPM Ar-Rijal tahun 2022-2023. Masuklah kita ke sesi kedua. Sesi kedua yaitu menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh KPO. Pertanyaan pertama, kami minta kesediaan nomor urut 1 atas nama Muhammad Ali Musa untuk mengambil salah satu soal yang telah disediakan oleh panitia. Kepada Muhammad Ali Musa, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka. Waktu untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh KPU cuma 1,5 menit. Artinya 90 detik. Artinya 90. Lewat dari 90 detik tidak boleh lagi, harus diam. Bisa nanti didiskualifikasi oleh KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita telah melihat bersama pertanyaan yang dipilih oleh Muhammad Ali Musa. Yang menjadi pertanyaannya, silakan berdiri. Waktu Anda cuma 1,5 menit. Yang menjadi pertanyaan, pahami bagus-bagus soalnya. Soal tidak diulang 2 kali. Pertanyaan tidak diulang 2 kali. Pahami bagus-bagus. Jika kamu terpilih jadi ketua OPM, ketika suatu saat ada yang memintamu untuk mundur,
Bagaimana tanggapanmu mengenai hal tersebut? Waktu Anda 1,5 menit mulai dari sekarang. Sekarang ini tidak bagus karena memundurkan semangat saya untuk membangkitkan pondok pesantren ini. Tetapi yang saya inginkan hanyalah untuk membanggakan santri-santri ini, untuk mengembangkan pesantren ini. Saya tidak pantas menerima jawaban gini, pertanyaan begini. Apabila ada pertanyaan gini, saya akan mengatakan saya tidak pantas untuk mundur, tetapi saya masih punya niat untuk membanggakan adik-adikku dan memajukan pondok pesantren ini. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktunya masih ada sekitar setengah menit lagi. Masih ditambahkan atau tidak? Waktunya masih ada setengah menit lagi. Cukup. Terima kasih dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 1 atas nama Muhammad Ali Musa Siregar. Kita telah mengetahui jawaban beliau. Nah, jika memang sependapat dengan beliau, di hari Kamis kamu buktikan Muhammad Ali Musa menjadi ketua OPM tahun 2022-2023. Selanjutnya kami minta kesediaan untuk nomor urut 2 atas nama Khairil Hidayat untuk mengambil pertanyaan yang telah disediakan. Perlu diingat untuk setiap calon, waktu hanya sekitar 90 detik. Manfaatkan yang 90 detik untuk menyampaikan serta menjawab pertanyaan yang telah disampaikan, yang telah dibuat oleh KPU. Kami minta kesediaan Khairil Hidayat untuk berdiri. Sekali lagi saya ulang, pertanyaan tidak diulang 2 kali. Pahami bagus-bagus. Yang menjadi pertanyaannya, ketika Anda memimpin, pasti banyak orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Anda. Bagaimana caranya agar santri dan guru suka dengan kepemimpinanmu dan apa yang harus kamu lakukan? Waktu 90 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Ketika seseorang santri Arijal tidak suka dengan perilaku ataupun cara mengatur saya meminta bertanya apa yang tidak disukakan dari cara mengatur saya. Jikalau memang betul dari kesalahan tersebut benar-benar saya buat, maka saya akan mengintrospeksi diri saya. Apakah saya sudah betul-betul memang cocok untuk menjadi ketua OPM ataupun belum? Saya memohon maaf ketika cara mengatur saya tidak cocok dengan cara pribadi saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada 10 detik lagi. Tidak mau ditambahkan. Cukup. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Khairil Hidayat. Jika sependapat dengan beliau, maka buktikan di hari Kamis bahwa Khairil Hidayat layak menjadi ketua OPM Arijal tahun 2022-2023. Selanjutnya kami minta kesediaan nomor urut 3 atas nama Muhammad Taufik untuk mengambil pertanyaan yang telah disediakan oleh KPU. Kepada Muhammad Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Sekali lagi kami ingatkan, waktu untuk menjawab pertanyaan ada sekitar 90 detik. Manfaatkan waktu yang 90 detik untuk menjawab pertanyaannya. Dengarkan bagus-bagus. Saya ulangi lagi, pertanyaan dibacakan cuma sekali. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana pandanganmu mengenai adik-adik kelas yang kurang beradab sama guru, serta bagaimana solusi biar adik-adikmu lebih beradab? Waktu 90 detik diberikan untuk Muhammad Taufik
kepada Muhammad Taufik kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada adik kelas yang kurang beradab kepada guru, marilah kita ajak adik kelas tersebut bagaimana cara-cara yang beradab kepada guru. Waktunya masih ada, apakah masih ditambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika sependapat dengan beliau untuk mengajari bagaimana beradab dengan guru, maka buktikan di hari Kamis bahwa Muhammad Taufik layak menjadi ketua OPM tahun 2022-2023. Selanjutnya kami minta kesediaan nomor urut 4 atas nama Ayah Ramid. Kepada Ayah Ramid, waktu dan tempat dipersilakan. Dan sekali lagi kami ingatkan, waktu penyampaian jawab dari pertanyaan KPU adalah 90 detik. Maka manfaatkanlah waktu yang 90 detik untuk meyakinkan para pemilih-pemilih ini di hari Kamis agar mendukungmu menjadi ketua OPM. Yang menjadi pertanyaannya, dengarkan bagus-bagus. Pertanyaan tidak diulang 2 kali. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kamu memimpin, otomatis susah menggerakkan kawan-kawanmu yang satu kelas. Bagaimana caramu merangkul mereka agar bisa satu jalan dengan Anda? Bisa dipahami. Waktu 90 detik diberikan untuk Ayah Rahmat. Diberikan kepada Ayah Rahmat. Kepada Ayah Rahmat, waktu dan tempat kami bersilakan. Setelah saya nanti menjadi ketua OPM, saya sudah mengetahui bahwa hal itu pasti akan terjadi. Namun kawan-kawan yang susah untuk diajak kompromi untuk bergaul di OPM atau dalam organisasi, itu seharusnya saya akan lebih berusaha untuk merangkul mereka. Namun saya itu tidak datang begitu saja. Makanya saya harus lebih keras, harus lebih giat untuk terus lebih mengajak sampai hati mereka terbuka dan mau bergerak bersama-sama saya untuk majukan program ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 4 atas nama Ayah Ramid. Berarti tinggal 1 pertanyaan lagi, tidak ada memilih. Berarti tinggal saya buka. Perlu diingat kembali, waktu diberikan 90 detik untuk menjawab pertanyaan dari KPU. Pendukung mohon tenang agar calon memahami pertanyaan yang diberikan. Yang menjadi pertanyaannya, kita tahu bersama di pondok ini tidak boleh main fisik atau menghukum main fisik. Bagaimana menurutmu hukuman yang sesuai kepada santri ketika suatu saat mereka melanggar aturan-aturan pondok? Waktu 90 detik diberikan untuk Ikram Sawan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di pondok ini tidak boleh main fisik, tapi kalau kesalahannya selalu fatal. Sekali lagi sampai saya akan mulai. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih berjalan sekitar 30 detik lagi. Apakah ditambahkan lagi? Tidak cukup. Berarti sesi kedua telah selesai. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima pasangan, untuk kelima calon OPM Ar-Rijal tahun 2022-2023. Lanjut ke sesi ketiga, debat antar calon OPM. Nah, ada aturan yang di sini
harus mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh moderator. Pertanyaan pertama itu yang akan diberikan oleh nomor urut 1 kepada nomor urut 3. Dengarkan sekali lagi. Pertanyaan diberikan oleh nomor urut 1 atas nama Muhammad Ali Musa dan akan dijawab oleh nomor urut 3 atas nama Muhammad Taufik. Setelah itu bisa disangga oleh Muhammad Ali Musa dan bisa lagi disangga oleh Muhammad Taufik. Cuman 2 kali menjawab, habis itu selesai. Tidak ada lagi pertanyaan sambungan. Bisa dipahami? Pertanyaan pertama datang dari Musa, dijawab Muhammad Taufik dan disangga oleh Musa, kembali dipertanyakan kepada Taufik dan dijawab oleh Taufik. Nah, habis dari situ selesai, tidak ada lagi lanjutannya. Nanti kalau dilanjutkan sampai subuh, siap-siap kita untuk debat ini. Sudah, bisa dipahami untuk semua calon OPM Arijal? Bisa dipahami? Nah, masuklah kita ke sesi ketiga kepada nomor urut pertama agar berdiri dan nomor urut ketiga agar berdiri. Nah, pertanyaan ini akan disampaikan langsung oleh calon OPM nomor urut 1 kepada calon OPM nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu menjawab sekitar 30 detik. Bagi yang menjawab waktunya cuma 30 detik. Untuk yang menjawab cuma 30 detik. Apabila dirimu sudah menjadi ketua OPM dan ada anggota OPM-mu melanggar peraturan, apakah engkau pantas mengeluarkannya atau memperingatinya? Dan apabila ada kelasmu menjelek-jelekkan namamu sebagai OPM, apakah engkau perbuatkan? Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dirimu sudah menjadi ketua OPM dan anggotamu membuat masalah, apakah engkau keluarkan dia atau engkau membelanya? Dan yang kedua, apabila adikmu menjelek-jelekkan nama OPM-mu, apakah lantas yang kau lakukan? Cukup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dengan saya anggota saya bermasalah, tidak langsung dikeluarkan, beri dia kesempatan. Mungkin dengan kesempatan itu dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dan apabila ada adik kelas kita yang menjelek-jelekkan kita sebagai OPM, itu adalah salah satu cobaan kita sebagai OPM. Jadi kita harus bersabar menghadapi adik-adik kelas lain seperti itu. Sekian dari saya. Menurut saya tidak, karena perilaku yang pertama akan kembali perilaku yang kedua, tidak akan bisa diubah. Kecuali itu yang semua ada tujuan. Iya boleh memponis kok aja kasih kesempatan kedua. Saya akan berpegang teguh kepada jawaban saya yang pertama tadi. Oke, tepuk tangan untuk kedua calon OPM nomor urut 1 dan nomor urut 3. Nah, kita sudah melihat bagaimana cara menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh nomor urut 1 kepada nomor urut 3. Nah, kita tidak bisa buat panas suasananya. Kalau buat panas suasananya bisa nanti sampai jam 1 malam. Nah, untuk sesi selanjutnya kami minta nomor urut 3 membuat pertanyaan kepada nomor urut 5. Kepada nomor urut 3
dan nomor urut 5 dipersilakan untuk berdiri dan mendengarkan apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan Anda ketika melihat teman Anda sendiri melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh UPM? Si paling cepat guys. Kerjasama. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada anggota saya yang melanggar peraturan, maka saya akan membawa dia ke pengurus OPM, pengurus organisasi, atau orang kerja lagi. Saya setuju dengan jawaban Oke, tepuk tangan untuk kedua calon antara nomor urut 3 dan nomor urut 5. Selanjutnya nomor urut 5 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 2 atas nama Khairul Hidayat, dan kepada nomor urut 5 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada anggotamu yang menjatuhkan dirimu, bagaimana tanggapanmu? Berdiri. Apabila ada anggotamu yang menjatuhkan dirimu, bagaimana tanggapanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada saudara sesama organisasi menjatuhkan saya, ketika saya sudah menjadi ketua, saya akan berkorban ataupun berpegang teguh selalu melatih atau menunjukkan bagaimana sifat ketua yang sebenarnya. Apabila sifat ketua tidak cocok dengan yang menjatuhkan saya mohon maaf. Mungkin yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya puas, saya puas. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 2 dan nomor urut 5. Ini sepertinya mereka kompromi. Kompromi ini sepertinya. Ketika saya sampaikan pertanyaan, kami setuju aja. Itu sepertinya tidak setuju untuk kepemimpinan, namun bisa dimaklumi. Nah, selanjutnya nomor urut 4 nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 4, kepada Khairul Hidayat dan Ahyar Hamid untuk berdiri. Perlu diketahui waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Anda sudah terpilih menjadi ketua organisasi, ketika Anda mengikuti sebuah kegiatan seperti contoh muhadarahan, ketika muhadarahan tersebut tidak berjalan dengan lancar, adik-adik kelas ribut, banyak yang tidur, apa tanggapan Anda terhadap masalah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Khairul Hidayat. Menjaga kita semua ribut dalam aula itu memang kodar mereka yang dari 3 tahun ini memang tidak bisa dihilangkan. Namun
Apa gunanya kita yang memiliki organisasi? Bukankah ada bidang keamanan dalam aula? Bukan ada dalam bidang kegiatan? Disitulah bidang-bidang tersebut atau institusi tersebut bergerak melalui peran-peran yang tersendiri. Sekian. Bagaimana ketika pihak seksi keamanan sudah melakukan tugasnya, membangunkan adik-adik kelasnya, mendiamkan adik-adik kelasnya yang ribut yang pertama kalinya. Ketika yang kedua kalinya mereka melakukan lagi. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda putus asa untuk mengaturnya atau untuk melanjutkannya untuk mengaturnya? Terima kasih. Maka di situ baru kita mulai yang namanya hukuman. Hukuman bisa kita gunakan. Bila rencana pertama tidak bisa kita selesaikan dengan baik-baik, maka hukuman tersebut bisa kita tunjukkan kepada adik-adik kita. Bila dengan omongan kita tidak bisa ia dengar. Sekian, terima kasih. Selesai, berarti itulah jawaban yang telah diberikan oleh Ayar Hamid. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon yang telah mempersembahkan pertanyaan dan jawaban. Apa kabar Baitur Rahman dan Nizam? Sekali lagi, apa kabar Baitur Rahman dan Nizam? Luar biasa, Akbar. Masuk kita ke pertanyaan terakhir. Peserta nomor urut 4 memberikan pertanyaan kepada peserta nomor urut pertama atas nama Ayar Hamid dan Anissa untuk berdiri. Perlu diketahui juga 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Muhammad Ali Musa, bagaimana ketika Anda telah menjadi atau bertunjuk menjadi ketua OPM, bagaimana dengan visi dan misi Anda tidak sesuai ketika Anda telah menjadi ketua? Sebelum dijawab, waktu untuk menjawab 30 detik. Kepada Muhammad Ali Musa, bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. 30 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang tidak lepas dengan visi dan misinya, tetapi kita mengubah diri kita bagaimana bersama dengan visi sama misi kita. Setiap manusia perlu perubahan diri, bukan untuk dari yang kita inginkan, tetapi saya ini adalah untuk mengubah diri saya dan supaya mana lebih bagus diri saya dan supaya bisa melaksanakan visi misi saya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada saudara Musa, yang saya pertanyakan apabila Anda tidak sesuai dengan ketika Anda telah menjadi ketua. Apabila visi misi Anda tidak bisa diterapkan, tidak sejalan apa yang terjadi, bagaimana menurutmu? Apa yang harus kamu lakukan? Setiap orang harus diproses, bukan langsung melangkah menjadi yang terbaik, tetapi butuh proses, butuh pengetahuan yang lebih baik. Cukup. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Ali Musa dan Ayar Hamid. Silakan ini. Nah, kita cek semua dulu. Mana pendukung nomor urut 1 atas nama Muhammad Ali Musa? Mana pendukung nomor urut 2 atas nama Khairil Hidayat? Mana pendukung nomor urut 3 atas nama Muhammad Taufik? Mana pendukung nomor urut 4 atas nama Ayar Hamid? Sepertinya Fatayat yang lebih mendukung Ayar Hamid. Mana pendukung nomor urut 5 atas nama Ikram Samwan? Oke,
Baiklah, sudah kita saksikan sesi ketiga. Itu pertanyaan debat antara calon. Selanjutnya itu closing statement. Penyampaian terakhir. Closing statement itu bagaimana kamu meyakinkan pemilih ini agar mendukungmu. Bagaimana mereka mau mendukungmu. Waktunya cuma 30 detik. 30 detik. Bagaimana caramu meyakinkan mereka agar mau mendukung kamu pada hari Kamis? Pertanyaannya bisa dipahami. Nah, closing statementnya, bagaimana para pemilih ini yakin bahwa kamu adalah calon OPM terbaik untuk Pondok Pesantren Baitur Rahman An-Nisa. Bisa dipahami. Waktunya 30 detik. Dipersilakan. Bagaimana caramu mereka mau memilihmu? 30 detik mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan untuk mengundurkan diri, tetapi Mana yang lebih pantas kurasa yang anggota OPM, pilih saya yang terbaik. Tetapi apabila abang menjadi ketua OPM, akan melaksanakan kegiatan yang terbaru yang belum ada, tetapi akan membuat peraturan yang baru belum ada, dan membetulkan sekali yang dari perkataan guru. Oke, berikan tepuk tangan yang semangat untuk Muhammad Ali Musa. Selanjutnya kepada calon OPM nomor urut 2 atas nama Khairul Hidayat diberikan kesempatan untuk closing statement. Bagaimana kamu meyakinkan mereka agar memilih kamu? 30 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika nanti saya terpilih menjadi ketua organisasi, saya ingin berkolaborasi dengan baik. Kita berantas orang-orang yang ngelek di lorongan. Udah, cukup. Dan organisasi kita jadikan sebagai wadah kita. Marilah sama-sama kita hidupkan dengan cara Waktunya cukup, sudah selesai. Waktunya habis. Nah, jika sependapat dengan Khairul Hidayat, buktikan di hari Kamis bahwa memberantas yang mempalak di lorong. Selanjutnya, kami minta kesediaan nomor urut 3 atas nama Muhammad Taufik untuk closing statement. Pertanyaannya, bagaimana kamu meyakinkan mereka agar memilih kamu menjadi ketua OPM tahun 2022-2023? Waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila saya dipilih menjadi ketua OPM, saya akan membuat pertandingan bola besar-besaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 3 atas nama Muhammad Taufik akan melaksanakan pertandingan bola tingkat Pesantren Baitur Rahman An-Nisa. Selanjutnya kami minta kesediaan untuk nomor urut 4 atas nama Ahyar Hamid untuk closing statement yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kamu meyakinkan mereka agar memilih pada hari Kamis? Waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Begitu saja, pondok-pondok di Jawa mereka terkenal melalui adab. Dari pondok-pondok mereka terkenal melalui adab dan ilmu. Maka apa salahnya kita mencoba di pondok kita tersebut? Apa salahnya kita mencoba di pondok kita bersama untuk mengenalkan pondok-pondok kita keluar sana dengan cara kita beradab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 4 yang membuat closing statement untuk lebih meningkatkan adab. Yang setuju dengan nomor urut 4 atas nama Ahyar Hamid, buktikan di hari Kamis. Selanjutnya kami minta kesediaan nomor urut 5 atas nama Ikram Fakwan untuk closing statement yang menjadi pertanyaannya, jika kamu terpilih menjadi ketua OPM,
Kemudian pertanyaannya, bagaimana kau meyakinkan mereka agar memilih menjadi ketua OPM tahun 2022 2023? 30. Dimohon kepada pendukung jangan terlalu 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apabila saya jadi ketua organisasi, saya akan memperkurangi cara bangun subuh dengan tidak keras lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelima calon ketua OPM tahun 2022-2023. Kita telah mendengarkan closing statement masing-masing dari setiap calon. Nah, untuk seluruh peserta pemilih, buktikan di hari Kamis bahwa di antara yang 5 ini layak menjadi ketua OPM tahun 2022-2023. Untuk itu, saya atas nama Sarul Batubara undur diri dari moderator debat antar calon OPM Ar-Rijal tahun 2022-2023. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Dimohon kepada seluruh calon OPM untuk berdiri ke depan. Oke. Agak ke belakang, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Mana pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh calon. Gaya bilang. Baik, berdebat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh calon OPM Ar-Rijal. Di panggung kita lawan, tapi di luar kita berkawan. Nah, selesai dari panggung kita semuanya adalah berkawan. Nah, selanjutnya acara yang kedua, debat OPM Batayat yang akan dipandu oleh Ustazah Helen. Kepada Ustazah Helen, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon-calon OPM Batayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Yuk, testing suara yuk. Ar-Rijal takbir. Ya, ternyata cuma segini tenaga Ar-Rijalnya ya. Sekali lagi, oke? Oke. Ar-Rijal takbir. Jadi ini nih calon pemimpin kita nih. Jadi ini nih, jadi bahan pertanyaan ini. Coba kita dengan suara Batayat dulu. Siap Batayat? Oke, Batayat takbir. Batayat takbir. Menang kita dong.
kamu bagi kami luar biasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki acara kita berikutnya, yaitu debat kandidat calon ketua OPM Fatayat, yang pada saat ini akan kita adakan dalam 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi penyampaian visi dan misi. Yang kedua menjawab pertanyaan dari panitia. Yang ketiga saling melempar pertanyaan antar kandidat. Dan yang terakhir closing statement. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita panggilkan para kandidat calon OPM Fatayat kita. Kandidat yang pertama kami panggilkan anak kami Siti Aulia Humairah. Panggilkan anak kami Dora Mela Rosa. Kandidat yang ketiga kami panggilkan anak kami Ummul Humairah. Kandidat yang keempat anak kami Elsa Ade Putri Rambe. Kandidat yang kelima anak kami Suradina Natalia. Baiklah, yang di depan kita ini adalah kandidat-kandidatnya calon ketua OPM Fatayat untuk tahun ajaran 2022-2023. Sebelum kita mulai sesi pertama, marilah kita buka debat kita dengan mengucapkan Bismillah. Baiklah, pada sesi pertama ini, para kandidat mohon didengarkan. Pada sesi pertama ini, di sini Ananda semua akan menyampaikan visi dan misi dari masing-masing kandidat serta penjabarannya dengan waktu 2,5 menit. Paham? Paham? Baiklah, langsung saja kita mulai dari kandidat yang pertama. Kepada anak kami Siti Aulia Humairah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Humairah. Jika saya terpilih menjadi ketua OPM, saya ingin menyampaikan visi dan misi. Visi saya ialah unggul dalam ilmu, terampil dalam amal, dan memulai dalam akhlak. Misi saya ialah poin pertama, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. Yang kedua, mengembangkan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat santri. Yang ketiga, mendidik dan mempersiapkan santri untuk menjadi manusia mandiri dan berkhidmat kepada masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Yang keempat, menanamkan dan meningkatkan disiplin santri untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menanamkan rasa sadar diri terhadap beribadah kepada Allah. Cukup sekian visi dan misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kami Siti Aulia Humairah. Dilanjutkan dengan kandidat nomor 2 yaitu anak kami Dora Mela Roja. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dipilih sebagai kandidat calon ketua OPM. Saya akan membacakan visi dan misi saya ketika saya terpilih menjadi ketua OPM nanti. Visi saya ialah menjadikan Santriati Ponpes Baitur Rahman An-Nizam yang kreatif, inovatif, aktif, bertanggung jawab dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misi saya ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan bakat, minat dan potensi santriati melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Mengembangkan kemampuan santriati yang memiliki bakat terpendam. Di sini memiliki kemampuan, banyak santri memiliki kemampuan tapi tidak mau mengembangkannya, betul tidak? Yang terakhir, menjadikan OPMP sebagai organisasi yang asik dan melanjutkan program kerja yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelancaran acara kita, kalau kawannya lagi ngomong harap didengarkan. Nanti kalau udah selesai baru disorakkan, terserah mau sorak apa aja. Oke? Baiklah, lanjut ke kandidat yang nomor 3 yaitu anak kami Ummul Humairah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Humairah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman yang sudah memilih saya. Dan tujuan saya berdiri di sini saya akan menyampaikan visi dan misi yang sudah saya rangkai. Adapun visi saya ialah menjadikan Santriati Baitur Rahman An-Nizam untuk lebih aktif lagi dalam belajar, berkreasi, berinovasi dan berprestasi, agar pesantren kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah, dan generasi yang mampu menggunakan skillnya masing-masing. Dan adapun misi-misinya yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan skill dari masing-masing santri. Yang kedua, mengadakan perlombaan yang mendidik. Yang ketiga, meningkatkan minat baca di kalangan santri dengan mengadakan kegiatan one man one book. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya berperilaku sopan, akan pentingnya berperilaku sopan, disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, membentuk karakter siswa yang unggul dari SQ, IQ dan EQ. Yang keenam, menciptakan sistem demokrasi yang terbuka di lingkungan sekolah. Dan penjabarannya yaitu diadakannya pelatihan-pelatihan skill yaitu untuk menunjukkan siswa-siswa untuk menunjukkan bahwa kita ini semua berbakat. Jadi tidak ada kata insecure ke kita, karena percaya diri kalian sendiri mempunyai bakat masing-masing. Kemudian kemudian dari SQ yaitu spiritual intelligence, yang artinya kecerdasan rohani, yaitu manusia yang mampu menunjukkan keagamannya. IQ yaitu intellectual quotient, yang artinya kecerdasan cendekiawan, yaitu kecerdasan dari dalam pola pikiran. Dan EQ yaitu attitude quotient, yaitu kecerdasan dalam berperilaku atau sikap.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 3. Kita lanjutkan ke kandidat nomor 4, yaitu anak kami Elsa Ade Putri Rambe. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi dan misi saya, visi yaitu menjadikan OPMP sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi santriati. Juga meningkatkan sekolah sebagai sekolah yang bermutu, berakhlak, jujur, tampil beda, dan disiplin. Adapun misi saya yaitu yang pertama, mewujudkan berbagai inovasi program kerja untuk mengembangkan daya kreativitas dan bakat santriati. Yang kedua, mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Yang ketiga, menanamkan rasa bertanggung jawab, amanah, dan budaya ramah tamah. Yang keempat, membimbing santriati agar bisa saling menghormati dan menghargai terhadap yang lebih tua. Yang kelima, mengarahkan adik kelas dalam mematuhi peraturan Pompes yang juga akan diterapkan oleh kepengurusan OPM terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 4. Kita lanjutkan ke kandidat nomor 5. Kepada anak kami Siladina Natalia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Surabina, salah satu anggota kandidat organisasi Persatuan Mahat dengan nomor urut 5. Visi saya menjadikan OPMP Baitur Rahman An-Nizam sebagai wadah dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi para santriwati, serta meningkatkan imtak dan iptek seluruh santriwati yang berlandasan 4 dasar, yaitu jujur, adil, amanah, dan disiplin. Visi yang pertama, memperkuatkan nilai-nilai keagamaan para santriwati Mahat Baitur Rahman An-Nizam dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa serta imtak yang kuat. Yang kedua, menciptakan organisasi yang smart, yaitu sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Yang ketiga, mengaktifkan program kerja seluruh pengurus atau anggota OPM sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan yang keempat, merayakan hari-hari raya nasional dengan hal-hal yang positif agar santriwati dapat selalu mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan. Yang kelima, melakukan inovasi terhadap bidang masing-masing terhadap OPM. Dan yang keenam, menertibkan peraturan-peraturan yang belum terlaksanakan serta maksimal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangannya untuk kelima kandidat kita. Baiklah, kan kita semua udah dengar nih visi misi dari masing-masing kelima kandidat kita. Jadi bagi yang setuju dan ingin mendukung masing-masing kandidat, silahkan coblos sesuai nomor urut kandidatnya masing-masing. Baiklah, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi menjawab pertanyaan dari panitia. Kepada kandidat, harap dengar peraturannya. Pada sesi ini, masing-masing kandidat nanti akan datang ke meja yang ini untuk mengambil amplop yang berisi soal. Ini ada beberapa amplop yang berisi soal. Nah, nanti akan dibacakan soalnya satu kali saja, jadi harap didengar dengan sebaik-baiknya agar tidak jadi kesalahpahaman nantinya. Dan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut hanya 1,5 menit. Bisa dipahami?
Baiklah, kalau tadi kita mulai dari nomor kandidat 1, bagaimana kalau kali ini kita mulai dari kandidat nomor 5? Kepada kandidat nomor 5 dipersilahkan. I don't wanna be Baiklah, kepada anak kami Surabina Natalia dipersilahkan untuk berdiri. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Apa tindakanmu apabila ada seorang pengurus OPM mencoreng nama baik organisasi yang susah payah kamu dirikan selama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan memanggil orang yang mencoreng nama baik tersebut, lalu mendiskusikannya apa alasan dia mencoret nama baik tersebut yang telah susah payah kita dirikan bersama. Masih ada waktu, bisa ditambahkan lagi atau cukup sampai di situ saja? Cukup. Baik. Terima kasih kepada anak kami Surabina Natalia. Baiklah, kami panggilkan kandidat nomor 4 untuk mengambil amplop soal. Baiklah, kepada anak kami dipersilakan untuk berdiri. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Sebagai ketua atau pengurus OPM, sudah pasti harus memikul tanggung jawab seorang pemimpin. Bagaimana sikap kamu ketika menghadapi beban kerja yang berat ini? Silahkan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saya jadi ketua OPMP, ketika saya menanggung beban berat, anggotanya. Kalau nggak mau anggotanya, ya udah sabar lah. Jangan sabar aja. Ya. Yakin? Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Merangkulnya. Merangkul. Baik, terima kasih kepada anak kami dengan kandidat nomor 4. Baiklah, kami panggilkan kepada kandidat nomor 3 untuk mengambil amplop soal. Baiklah, kepada anak kami kandidat nomor 3 didengarkan pertanyaannya baik-baik. Penonton harap untuk tenang. Baiklah, pertanyaannya, bagaimana cara kamu mengajak adik kelas untuk turut berpartisipasi dengan visi dan misi kamu sebagai ketua OPM? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja dalam sebuah OPM itu dibutuhkan namanya kerjasama. Jika sudah ada namanya kerjasama, semua anggota melakukan kegiatan itu, otomatis adik-adik akan merasa segan dan ikut juga berpartisipasi dalam melakukannya. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih kepada anak kami. Selanjutnya kandidat nomor 2, silahkan mengambil opsi.
Nggak boleh kayak gitu. Peta-peta dari mana itu? Hei, anak yang baik, anak yang mendengarkan instruksi yang ada. Diam. Nanti peta-petanya. Begini. Ya. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Jika ternyata dalam pemungutan suara kamu tidak terpilih sebagai ketua OPM, bagaimana perasaan dan tindakan yang akan kamu lakukan? Saya merasa sedikit kecewa karena harapan saya menjadi OPM itu lumayan besar. Seandainya tidak terpilih, tindakannya bagaimana? Sabar aja, Bu. Sabar aja. Udah? Terima kasih kepada anak kami. Dan untuk kandidat nomor 1 tidak bisa pilih amplop soal lagi karena kita tinggal 1 amplop soal. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Bagaimana cara kamu untuk mempromosikan pondok pesantren kita ini kepada masyarakat yang ada di luar sana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mempromosikan pondok pesantren saya. Saya menjaga adab saya dan memperbaiki akhlakul karimah saya. Dan supaya pondok pesantren Baitur Rahman terpandang. Katanya menambah akhlakul karimahnya. Terima kasih kepada anak kami Siti Aulia Humairah. Berikan tepuk tangannya kepada kelima kandidat. Nah, di sesi 2 ini kita sudah mendengar jawaban dari masing-masing kandidat atas pertanyaan yang diberikan oleh KPO. Nah, kalau jawabannya cocok, sesuai, mengena di hati Anda, silahkan pilih kandidatnya masing-masing. Baiklah, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu saling lempar pertanyaan antar kandidat. Yang ini nanti akan kami tentukan. Nomor kandidat 1 akan melemparkan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Ya, nanti kandidat nomor 2 akan melempar pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Begitu seterusnya sampai kandidat nomor 5. Nah, masing-masing kandidat yang memberikan pertanyaan berhak menyanggah ataupun membantah. Namun bisa juga setuju. Jika setuju, maka sesi yang akan selanjutnya tidak dilanjutkan. Maksudnya jawaban untuk yang lain tidak akan dilanjutkan. Namun jika jawaban tersebut dibantah, maka kita akan mendengar jawaban kembali dari orang yang ditanya. Paham? Sampai di sini paham kandidat kita? Kandidat nomor 2 paham? Baiklah, pada sesi kali ini kita mulai kembali dari kandidat nomor 1. Yang pertanyaan akan diberikan oleh Siti Aulia Humairah kepada kandidat nomor 2, Dora Mela Roza. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu telah membuat peraturan yang telah kamu terapkan, mana tahu teman kamu melanggar peraturan, apa tanggapan kamu? Tanggapan saya ialah saya akan menasihati teman saya yang
melanggar peraturan tersebut dan saya akan merangkulnya supaya dia bisa berubah. Jika tidak terima dia dinasihati, bagaimana tanggapannya? Ya, saya akan mendiskusikannya lagi ke anggota-anggota yang lain. Apakah dia harus diturun jabatan atau dia dipertahankan? Baiklah, tadi ada sedikit sanggahan namun sudah dijawab kembali. Terima kasih kepada kandidat nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjutkan ke kandidat nomor 2, memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3 dengan waktu menjawab 30 detik. Ya, waktunya 30 detik. Silahkan dimulai. Apabila Anda telah menjadi ketua OPM, jika ada anggotamu yang membantah perintahmu dengan menyentakmu, apa perlakuanmu terhadap dia? Kalau menurut kepribadian saya, mungkin saya ketika dia dibentak, saya akan meninggalkan dia terlebih dahulu. Saya akan membiarkan semuanya reda terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah reda, saya akan menanyakannya kembali. Jika memang masih tidak bisa, maka ya sudah, biarkan saja gitu. Apakah kamu akan membalikkan apa? Apakah kamu ingin membalasnya atau kamu diamkan saja? Mungkin jika sekali dia membantah mungkin tidak apa, tapi jika berulang kali mungkin saya akan membalas sebagai bukti sebagai hukuman pembelajaran gitu. Baiklah, terima kasih kepada kandidat nomor 2 dan nomor 3. Dilanjut oleh kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 4. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Seperti kita tahu, di pesantren ini ada beberapa peraturan yang mungkin bisa ditaati di luar. Dan jika kamu menemukan anggota kamu melakukan pelanggaran di luar pesantren seperti membuka hijab atau memakai celana jeans, apa yang akan kamu lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ketemu dengan kawan saya yang membuka aurat di luar, caranya dengan menasihatinya, mengingatkannya kepada orang tuanya, dan kalau dia tidak mau, urusan dia sendiri. Masya Allah. Jadi kepada Allah intinya. Allah. Jeans. Ya, ternyata kandidat nomor 3 langsung setuju saja dengan jawaban dari kandidat nomor 4. Baiklah, dilanjutkan kepada kandidat nomor 4 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 5. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau Anda menjadi ketua OPMP dan telah membuat program kerja bersama anggota-anggota Anda seperti eskul, tetapi tidak dijalankan karena padatnya waktu, apa cara menyikapi Anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sikap saya untuk mencari waktunya jika seandainya ada salah satu atau ada peraturan dari anggota dari sebuah organisasi kita membuat sebuah ekstrakurikuler dan tidak memiliki waktu atau waktu kita terlalu padat, maka
ada beberapa kegiatan yang mungkin kita selang-selingi dengan sebuah kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Bisa kita ganti dengan sebulan sekali menjalankan dunia hobi. Apa mau dibantah atau setuju saja? Adik-adik sudah mungkin program kerja kita. Kita bicarakan lagi bagaimana kita rundingkan lagi antara organisasi, baru kita rundingkan kepada adik-adik, kita umumkan kapan waktu yang akan tepat kita laksanakan. Baiklah, kita lanjutkan kepada sesi di mana kandidat nomor 5 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada sebuah peraturan yang jika Anda terpilih menjadi ketua OPM dan Anda membuat sebuah peraturan yang untuk dilarang dilakukan, dan jika seandainya Anda sendiri yang melakukan peraturan tersebut dan didebat oleh teman Anda, apa yang akan Anda lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya melanggar peraturan yang telah saya buat, saya siap dihukum apapun. Pertanyaan yang di awal yang dipertanyakan oleh teman Anda, kalau seandainya Anda melanggar peraturan Anda sendiri, dia menanyakan kenapa kamu melanggar peraturanmu sendiri, apa yang akan kamu jawab? Saya akan memperbaiki diri saya lagi. Memperbaiki diri yang bagaimana? Saya mengubah diri saya menjadi lebih baik, walaupun banyak butuh proses, saya akan tetap perbaiki diri saya. Baiklah, itu dia sesi ketiga dari kandidat calon ketua OPM Fatayat. Sudah dengar jawabannya? Sudah dengar jawabannya? Nah, kalau mau memilih kandidat kita ini bukan pakai ketik SMS, nggak perlu pakai pulsa, cukup dijawab, dijawab. Baiklah, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu closing statement. Di bagian sesi ini, anak-anak sekalian diberi kesempatan untuk memberikan janji ataupun kata-kata yang dapat meyakinkan hati para rakyat lah kalau dibilang, atau hati para pendukung, para tim sukses dan yang lainnya untuk dapat memilih Anda di hari Kamis nanti. Paham? Nah, waktu yang diberikan hanya 30 detik. Nah, kita mulai dari kandidat nomor 1 ya. Jika Santiati yang mau memilih saya ingin merangkul adik-adik saya dan ataupun teman-teman saya yang memilih saya untuk memperbaiki adab dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dilanjut dengan kandidat nomor 2. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila saya terpilih menjadi ketua OPMP, maka saya akan, siapa yang berbakat dalam seni seperti menggambar, melukis, bermain musik, bernyanyi, akan kita buat organisasinya per bidang masing-masing, dan setiap bulannya akan kita selenggarakan perlombaan dan membuat bazar. Di dalam bazar tersebut, disitulah kita pamerkan hasil karya
kita buat dari kekreatifan kita. Habis waktunya. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada kandidat nomor 3. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya tidak akan memaksa kepada semuanya untuk mendukung saya. Silahkan pilih sesuai pilihan Anda. Tetapi jika seandainya Anda memilih saya sebagai ketua OPM, saya akan mengembangkan skill Anda selagi itu masih dalam kemampuan kami dan dapat izin dari pihak pesantren. Jadi itu pilihan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 3. Dilanjutkan ke kandidat nomor 4. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau saya terpilih menjadi ketua OPMP, saya akan membuat inovasi baru agar kegiatan di pondok kita tidak monoton dan membosankan, seperti membuat eskul di setiap bidangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grogi kawan kita, gak masalah, awal mula yang baik, insya Allah. Dilanjutkan ke kandidat terakhir, kepada anak kami dipersilahkan. Pilihlah anggota kandidat sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan apabila seandainya saya yang terpilih menjadi ketua OPMP, maka insya Allah tiap bulannya ekstrakurikuler yang telah dirundingkan kepada anggota organisasi akan dilaksanakan di waktu yang tepat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi 4 segmen closing kita, berakhir pula lah debat untuk kandidat calon OPMP tahun ajaran 2022 dan 2023. Atas segala kekurangan saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kandidat silakan ambil posisi di tengah agar berfoto. Di tengah, di bawah lampu biar nampak mukanya.